Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai sahabat Guru PAUD Dikmas, kembali lagi bersama acara kesayangan kita, Bintang Podcast. Bincang santai dan riang Guru PAUD Dikmas. Saya, Gita Loka Yuniar, akan menemani sahabat Guru PAUD Dikmas pada podcast kali ini. Episode yang akan diusung tentunya menarik nih, dimana kita akan membahas tentang menyenangkan loh jadi peserta Jambore Merdeka Bermain. Senang sekali rasanya sudah ada narasumber di tengah-tengah kita yang akan berbagi pengalamannya tentang Jambore Merdeka Bermain Pendidik PAUD. Selamat datang Kak Ika Pramastuti. Terima kasih Kak Gita, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kak Ika apa kabar nih? Saya baik-baik juga nih. Jadi saya harap juga untuk para sahabat Guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia dimanapun berada, tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan tentu saja berbahagia. Oke, tak kenal maka tak sayang nih ya. Ceritain dong Kak Ika, kesibukan Kak Ika saat ini apa sih? Kesibukan saya prioritas ya, tetap karena saya merupakan seorang guru PAUD. Jadi tentu saja kesibukan saya mengajar anak-anak di PAUD yang masih lucu-lucu banget. Lalu kebetulan juga saya mengajar online khusus untuk bahasa Inggris. Dan tentu saja sebagai seorang guru dan juga manusia, saya juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pengabdian. Jadi setiap hari Minggu saya juga ikut mengajar di sekolah minggu wihara. Luar biasa kesibukannya Kak Ika. Banget. Tapi tentu saja kita tetap semangat ya. Seperti di hari ini kan Kak Gita juga sangat semangat saya lihatnya. Semangat terus. Oh iya, ngomong-ngomong nih tentang Jambore Kak. Tentunya acara Jambore ini tuh selalu jadi acara yang seru, acara yang ditunggu-tunggu. Misalnya kayak waktu kita masih sekolah nih, acara Jambore Pramuka. Wah, lalu apa sih yang jadi pembeda di acara Jambore Merdeka Bermain Pendidik PAUD ini? Nah, di sini nih saya bisa jelaskan karena kegiatannya sangat beda Kak Gita. Jadi kalau Jambore yang pada umumnya kita tahu itu kan Jambore Pramuka ya. Dan kebanyakan partisipannya merupakan dari anak-anak itu sendiri. Tapi kali ini eventnya merupakan Jambore Merdeka Bermain Pendidik PAUD. Jadi dikhususkan untuk pendidik PAUD ya, serta tenaga kependidikan dan kepala satuan PAUD. Jadi memang ajang yang dibuatkan khusus untuk kita bisa berpartisipasi, bisa unjuk gigi supaya lebih juga aktif di komunitas belajar masing-masing sekolah. Sebelum Kak Ika mengikuti Jambore ini, apa sih yang Kak Ika tahu tentang Jambore Merdeka Bermain Pendidik PAUD ini tuh apa sih Kak? Jambore Merdeka Bermain ini tentu saja kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan namun tetap dikemas syarat dengan unsur edukatifnya. Sebagai seorang guru kepada murid, sebagai seorang guru kepada teman sejawat, dan seterusnya. Lalu dari mana Kak Ika tahu adanya informasi akan diselenggarakan Jambore 2023 saat itu ya, tahun lalu? Dari mana Kak Ika tahu? Saya taunya sedikit nih saya share sebelum saya kasih tahu dari mana saya dapat info. Saya mau info nih kepada sahabat-sahabat Guru PAUD Dikmas di Indonesia juga bahwa acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak. Nah kalau tidak salah sudah 2 kali dilaksanakan Kak Gita, di Bali dan di Jawa Timur. Kalau di Bali sendiri kan bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak, kemudian yang di Jawa Timur bekerja sama dengan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Karena saya dari Bali, berarti saya ikut yang Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Ya. Dan saya juga follow akun Instagramnya PAUD Dikmas, juga BGP Bali. Dan dari sana saya dapat infonya, di sharing dan cukup takjub juga karena nggak begitu lama itu saya dapat informasi menyusul dari WA, dari tag teman-teman yang lainnya juga. Saking semangatnya mereka ingin mempromosikan acara Jambore PAUD ini. Oke. Lalu
pastinya saya pribadi dan juga sobat guru PAUD Dikmas juga penasaran Kak. Kira-kira kompetisi apa saja sih yang dilombakan dan targetnya tuh siapa? Nah, ini yang menarik Kak Gita, karena kegiatan Jambore PAUD sendiri kan sebelumnya belum pernah diadakan di Indonesia. Dan Bali mendapatkan kehormatan menjadi pioneer ya. Jadi kita merupakan yang pertama mengalami atau melaksanakan kegiatan Jambore Merdeka Bermain Pendidik PAUD. Ini nyasarnya tentu saja yang berbau kepaut-pautan ya. Jadi dari gurunya, tenaga kependidikan, serta dari kepala satuan juga. Dan kalau tidak salah, lombanya itu ada 1 lomba utama, kemudian yang ada 2 lomba pendukung. Lomba utamanya yaitu cerdas cermat, yang tentunya harus setiap sekolah punya komunitas belajar untuk bisa berpartisipasi mengikuti lomba tersebut. Karena tujuannya kan memang salah satunya mengangkat komunitas belajar yang ada di sekolah-sekolah supaya aktif ya. Dan yang kedua adalah lomba mendongeng. Yang ketiga sendiri di Bali diadakan lomba konten kreator. Bayangkan itu gimana? Unik sekali ya Kak ya. Nggak pernah ini kan, soalnya guru-guru PAUD dulu kan mungkin kurang akrab dengan teknologi. Namun sekarang ternyata sudah dipercaya, sudah banyak yang aktif dan sudah punya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi untuk membuat suatu konten, entah itu konten praktik baik atau salah satu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Nah ini lebih personal lagi nih Kak pertanyaannya. Motivasi Kak Ika ini untuk melibatkan diri dalam kegiatan Jambore Merdeka Bermain PAUD ini apa sih Kak? Kak Gita, saya guru PAUD. Oke. Saya guru PAUD, jadi saya akan sangat mensupport 100% segala kegiatan yang membangun, mengusung PAUD itu sendiri kan. Jadi ini merupakan wadah yang dibuat oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas bekerja sama dengan BKP untuk guru-guru PAUD, untuk kepala sekolah PAUD, untuk tenaga kependidikan. Jadi kita harus dong partisipasi. Saya rasa kalau kita tidak ikut partisipasi memeriahkan kegiatan ini atau lomba-lomba ini, sayang banget ya. Karena ini juga wadah kita untuk menambah ilmu, menambah wawasan, juga bertemu dengan orang-orang yang mungkin punya banyak pengetahuan, kita bisa sharing, kita bisa, pokoknya manfaatnya banyak banget ya. Oke. Ini ada pertanyaan pribadi nih Kak. Kenapa konten kreator yang dipilih sama Kak Ika nih? Konten kreator. Di antara ada lomba cerdas cermat, mendongeng, kenapa menjadi mengikuti lomba konten kreator? Mungkin karena saya mirip konten kreator. Iya ya, terlihat dari bajunya. Terlihat ya, iya. Ini Merdeka Belajar. Jadi karena yang pertama saya merasa punya pengalaman ya, karena implementasi kurikulum Merdeka ini kan menuntut kita untuk membuat konten atau video, berbagi praktik baik. Jadi sempat sudah terlatih menggunakan aplikasi Canva for Education untuk guru, membuat video pendek di sana. Dan saya merasa tertantang dari sini, karena bisa nggak sih saya membuat video yang lebih pendek lagi, namun tetap menarik, namun informatif, namun juga bisa menginspirasi untuk mengajak teman-teman semuanya ikut melakukan praktik baik tersebut. Dan kebetulan nih mungkin memang sudah jodoh ya. Jadi kalau sudah jodoh tidak kemana-mana. Dari sekolah sendiri pada saat pembagian porsi lomba cerdas cermat atau mendongeng, saya kebetulan kebagian di konten kreator. Jadi memang sudah jodoh saya. Oke, biasanya nih kalau kita jadi konten kreator itu tidak akan luput dari proses editing. Dari beberapa jam mungkin melakukan rekaman video, tapi kita harus melakukan editing sampai 1 atau 2 menit saja. Pastinya ada kendala dong Kak. Nah ini yang lucu, kendala dari saya banyak. Cuma saya mau share sedikit untuk yang kendala. Saya rasa kalau kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, kita juga aktif di komunitas belajar, kita dapat banyak informasi kan, aplikasi-aplikasi cepat apa yang bisa digunakan untuk membuat suatu video menjadi menarik ya, tanpa kita harus membuatnya dari dasar. Dan untuk kendala saya sendiri ada 3 hal utama. Yang pertama karena saya dulu ya, ceritanya ini dulu ya Mbak. Dulu saya tuh kurang menyukai segala sesuatu yang berbau sosial media.
Jadi saya kurang aktif posting, kurang aktif membuat konten, dan saya fine-fine aja dulu. Tapi setelah kedepannya, setelah berjalannya waktu, saya pikir teknologi sosial media juga tidak ada buruknya kalau kita bisa merangkul sisi positifnya. Jadi kalau kita bisa menggunakan sisi positifnya, kita bisa memanfaatkan hal-hal tersebut untuk kita sebagai guru untuk belajar. Juga kita sebagai guru bisa mengajarkan anak-anak menggunakan media-media tersebut. Dan juga untuk kita sendiri sih ya, kita berbagi praktik baik. Jadi pintar kita itu nggak cuma punya kita sendiri, kita bisa bagikan ke teman-teman sejawat lainnya. Lalu yang kedua, HP saya jadul. Waduh. HP jadul. Jadul itu singkatan dari zaman dulu. Bener, umurnya itu kalau tidak salah 4-5 tahun HP saya. Jadi seumuran anak TK ya. Seumuran anak TK. Kalau kita mau download aplikasi-aplikasi baru itu agak ngeheng. Agak ngeheng karena udah terlalu banyak mungkin ya. Itu kendala nomor 2. Yang ketiga juga pengetahuan saya tentang video, aplikasi-aplikasi video editing itu terbatas. Namun di sini kan kita jadi dituntut ya untuk lebih, jadi the art of kepepet. The art of kepepet. Kita mau nunggu segala sesuatu itu perfect baru kita mau menjalankan, atau kita gunakan yang kita punya. Dan gimana caranya kita memanfaatkan yang kita punya itu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Pada saat itu saya mau buat short video, short stories. Gimana caranya dari alur seluruh kegiatan Jambore Merdeka Bermain ini bisa dikemas dalam video yang hanya berdurasi 1 maksimal 1,5 menit. Namun buktinya saya bisa, surprisingly dan dengan bangga saya bilang, saya mampu overcome trouble tersebut. Dan untuk video editing saya juga menggunakan Canva for Education. Canva Pro, wow, luar biasa Kak Ika. So the point is HP jadul itu bukan kendala. Masalah. Bukan kendala, jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Wah, luar biasa. The power of ibu-ibu ya. Jangan sepelekan kekuatan ibu-ibu, benar. Kita pasti kreatif kan untuk menemukan solusi dari permasalahan kita dan memutar situasi tersebut untuk menjadi lebih baik dan menyenangkan itu. Wah, salut untuk ibu-ibu semua. Luar biasa. Oke, berdasarkan pengamatan Kak Ika nih, ekspektasi dan realitanya di acara Jambore tahun lalu itu seperti apa Kak? Ekspektasinya benar-benar lain ya, benar-benar lain, karena yang saya bayangkan itu kan ekspektasinya saya akan ikut lomba. Lombanya itu mungkin seperti lomba sederhana Kak Gita. Jadi kalau Kak Gita mungkin kalau kita ikut lomba sih datang lalu kita mungkin presentasi, lalu kita menunggu penilaian dari juri, kemudian kita dapat pengumuman lalu kita pulang. Nah, waktu saya datang ke sana itu saya cukup kaget. Ternyata acaranya sangat wow ya, meriah dan benar-benar partisipannya juga banyak. Juga dari suasananya itu lain daripada yang lain. Kegiatan ini benar-benar kegiatan yang memberikan kesan yang sangat mendalam bagi saya sebagai seorang guru PAUD. Dan saya mau sharing apa yang saya dapatkan dari kegiatan Jambore PAUD tersebut. Kak Ika tadi sempat menyebutkan mendalam, juga luar biasa. Jadi yang bikin luar biasa dari kegiatan Jambore Merdeka Belajar yang lalu itu, yang tahun lalu itu seperti apa Kak? Semuanya Kak Gita. Jadi dari semua aspek, terutama dari pesertanya yang khusus memang dari PAUD ya. Lalu kemudian suasananya, wah ini benar-benar agak kaget. Karena pada saat kita melaksanakan kegiatan, itu kita lesehan. Wah, lesehan ya Kak? Kita lesehan, belum pernah kan di tempat lain kegiatannya seperti itu? Ya, lomba-lomba lesehan belum? Kita lesehan, namun tetap di tempat yang bersih ya, bersih, nyaman. Kita duduk juga dengan nyaman dan rileks bersama-sama dengan sahabat-sahabat PAUD dari kabupaten di seluruh Bali waktu itu yang saya ikutin. Pas hari berikutnya juga sama. Kita malah disediakan bean bag Kak Gita. Luar biasa.
Bean Pakai bag. beanbag. Kita Beanbag duduk ya? relax, pakai bean bag. Agak unik nih. Jadi kalau yang saya bayangkan kalau kita duduknya pakai beanbag, berarti di pinggir pantai dong. Bali banget kan Acaranya. dapat kan? Iya, Bali betul. banget Acaranya di pinggir kesannya. pantai, Kak. Tapi enggak, ternyata tidak. Enggak ya? Enggak, kita tetap di dalam ruangan yang khusus memang untuk kita ya, supaya mungkin kegiatannya tetap terfokus. Namun suasana yang dibuat itu loh, itu lain dari yang lain. Kita tetap dalam situasi yang rileks, homey dan friendly banget saya. Karena biasanya kalau pada saat kita mengikuti lomba pasti tegang kan, suasana tegang dan biasanya kursinya berjejeran kan, kita otomatis juga body language-nya juga pasti tegang. Namun pada saat itu dibuat sangat-sangat friendly. Jadi saya malah merasa bahwa itu saya sedang berkumpul dengan teman-teman PAUD yang ada di Bali. Tadi Kak Ika tuh menyebutkan pakai beanbag. Bisa terfikir dan kebayang oleh saya, berarti persiapannya ribet banget dong Kak. Yes, like a vacation, seperti berwisata ya. Tapi pada saat kita mengalami, kalau dari kitanya sendiri itu nyaman gitu. Jadi semua difasilitasi, dari ajang unjuk giginya juga lombanya keren-keren. Namun di balik itu saya pikir behind the scene-nya ya, dari pihak Direktorat Guru PAUD dan Dikmas sendiri serta Balai Guru Penggeraknya pasti banyak sekali yang disiapkan untuk supaya guru-guru itu bisa senyaman, seterfasilitasi itu. Oke. Saya mau tanya nih, penasaran tentang lomba cerdas cermat. Tadi Kak Ika juga sempat menyebutkan tentang lomba cerdas cermat. Yang saya pikirkan saat ini adalah cerdas cermat yang langsung tanya jawabnya langsung, ada belnya, kemudian rebutan. Betul seperti itu nggak Kak Ika? Nah tadi 3 key poinnya apa tadi Kak Gita? Ada tanya jawab langsung, ada bel, ada juga rebutan tuh. Nggak seperti itu loh. Ternyata nggak seperti itu. Wow. Jadi sebelum kegiatan lombanya itu cerdas cermat, kita juga diberi technical meeting yang dilakukan secara online. Kemudian masih kita diberikan lagi technical meeting H-1 supaya mungkin untuk lebih diperjelas ya. Jadi kita juga diberikan bimbingan apa yang harus dilakukan dan nggak dilakukan. Juga untuk lomba cerdas cermat tadi itu dilakukan secara online dan real time. Online dan real time. Jadi online itu kita menggunakan aplikasi quizzes. Pertanyaannya langsung muncul, langsung jawab, langsung koreksi pada saat itu juga. Itu yang dimaksud dengan real time kan. Jadi seru nih, paling seru karena semuanya hiruk pikuk suara dari yang hore atau yang aduh itu benar-benar tergabung ya. Karena begitu pertanyaan keluar itu langsung dijawab dan setelah berapa lama itu langsung dikoreksi bahwa ini jawabannya yang benar itu apakah pilihan ini atau pilihan ini. Jadi tentu saja ya kalau kita kan jawabannya benar langsung yeay. Tapi kalau jawabannya salah, aduh tadi aku maunya pilih yang itu. Itu baru uji cobanya. Itu baru uji cobanya. Jadi ada yang langsung tepuk jidat, ada yang langsung rebahan, terus lalu duduk lagi siap untuk menghadapi pertanyaan selanjutnya. Tapi keseruannya yang saya nggak pernah lihat sebelumnya itu. Yang saya bayangin itu pesertanya guru-guru PAUD yang kita tahu semuanya wah luar biasa heboh ibu-ibu guru PAUD itu. Kemudian hari H-nya nih, kebayang di hari H-nya tuh seperti apa sih Kak? Hari H-nya itu lebih heboh lagi pastinya. Kalau yang uji cobanya aja heboh, hari H-nya lebih heboh lagi. Jadi yang tadinya mungkin kita beberapa kumpul di ruangan, yang pas hari H ruangannya jauh lebih besar dan semua peserta itu gabung kan. Semua peserta gabung dan suasana itu benar-benar yang bukan seperti tes ya. Kalau kita tes kan kita nunggu pengerjaan sampai selesai baru dinilai. Ini satu pertanyaan langsung koreksi, satu pertanyaan koreksi. Jadi seperti catwalk ya. Begitu satu pertanyaan selesai, hore, atau aduh, pertanyaan berikutnya sama, bener lagi hore gitu kan. Itu sampai habis situasinya
benar-benar seperti itu, stabil di sana. Biasanya kan orang hore, habis itu mungkin situasinya energinya menurun. Ini enggak stabil. Jadi guru-guru tetap semangat semuanya sampai akhir, sampai pertanyaannya habis. Ini karena di sesi akhir sesi acara tanya jawab di Cerdas Cermat itu juga ada pakar-pakarnya loh Kak Gita. Jadi kita dibantu juga dibahas soal-soal yang mungkin banyak guru mengalami kesalahan, itu juga dibahas, dibantu, dikuatkan, diberi pengertian benarnya. Tadi Kak Ika sempat menyebutkan riuh sekali dengan ibu-ibu guru ataupun ada bapak guru PAUD-nya nih, luar biasa riuh. Nah, panas pokoknya, panas, membara, membahana, luar biasa pokoknya. Seru banget. Jadi penasaran, seberapa banyak sih pesertanya yang datang terlibat di sana? Pengen ikut kan? Tentunya dong. Kak kita harus ikut Jambore nanti. Amin. Harapannya begitu karena pasti menarik ya, semoga banget. Ya. Iya. Nanti semoga harapannya dari BGP wilayah masing-masing ya mengadakan juga aktif khususnya mengadakan. Jawa Barat. Oke. Iya, pokoknya seru banget Kak kita. Dan ada berapa peserta tuh Kak? Oke, kita tanya jawab matematika sebentar ya. Oke. Dari 50 kombel yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat, ada 50 kombel komunitas belajar. Satu kombel itu terdiri dari 3 tim. Oke, jadi sudah ada 50 peserta, 150 peserta. Ya, sudah ada 150 peserta dari Cerdas Cermat saja. Baru dari Kemudian yang heboh ingin mengikuti lomba mendongeng sebanyak 25 peserta. Lalu dari konten kreator sendiri ada 25 peserta juga. Jadi total ada 200 peserta, luar wow, biasa. 200. Bali keren sekali. Semangat guru-guru PAUD di Bali waktu itu. Lalu pemenangannya seperti apa nih Kak? Pemenangannya mungkin standar ya Kak kita ya. Jadi ada juara 1, juara 2, juara 3. Dan untuk di beberapa kategori ada ekstra. Jadi ada juara harapan 1, juara harapan 2, dan juara harapan 3-nya. Ini yang ditunggu-tunggu. Ada hadiahnya nggak Kak? Ada dong. Ada hadiahnya apa tuh? Hadiahnya pokoknya keren-keren abis. Jadi nggak boleh tahu nih? Dikasih tahu nggak nih? Coba tanya lagi Kak. Oke. Kak Ika boleh tahu nggak hadiahnya apa aja sih? Pengen tahu? Oh mau dong. Pengen tahu? Mau dong. Pengen tahu? Mau. Ikut Jambore 2024. Amin, semoga ada ya Jawa Barat ya diselenggarakan Pasti ada, di Jawa harus Barat. ada ya. Oke, ini nanya ke personal lagi nih. Berdasarkan pengamatan Kak Ika sebelumnya, walaupun saat itu Kak Ika tidak mengikuti lomba cerdas cermat ataupun mendongeng, tapi Kak Ika mengikuti lomba konten kreator. Lomba betul? konten kreator, di mana yang secara teknis akan berkeliling sebagai peserta lomba konten kreator untuk merekam segala kegiatannya ya, kegiatan semua lomba. Nah, gimana sih Kak Ika melihat persiapan dan pelaksanaan secara garis besar dari seluruh lomba? Nah, persiapannya di sini sangat mantap ya, saya rasa karena dari awal itu serentak untuk ketiga kategori lomba. Itu semuanya tetap harus mendaftar, mengisi formulir dan mengikuti technical meeting. Namun ada sedikit perbedaan dari lomba mendongeng dan konten kreator. Itu kita individu, kita sendiri Kak Gita. Untuk khusus yang lomba cerdas cermat itu memang komunitas belajar lagi supaya kita memang aktif kan. Di sekolah-sekolah komunitas belajarnya supaya aktif diadakan lomba cerdas cermat ini. Dan 50 peserta tadi. Luar biasa. Bertim, jadi nggak boleh egois ya. Terus di sini saya mau share juga urutan dari masing-masing lomba ya, supaya guru-guru PAUD Dikmas di rumah, sahabat-sahabat guru PAUD Dikmas di rumah juga punya gambaran kira-kira seperti apa ya. Nah, untuk lomba cerdas cermat itu kita pakai teknologi ya, pakai laptop. Tapi sudah disediakan panitia, hebat kan? Wih, luar biasa. Untuk meminimalisir kesalahan teknis, jadi untuk wifi sudah dipertimbangkan oleh panitia. Untuk perangkat juga, jadi nggak ada yang perangkatnya mungkin ini lebih baru, itu lama, ini lebih cepat internetnya, itu Setara lebih ya setara semuanya.
Jadi supaya tidak ada yang merasa resah atau didiskriminasi, itu nggak ada sama sekali. Semuanya sama, semuanya melakukan hal yang sama, namun pure kompetisi. Kalau untuk lomba konten kreator sendiri, kita juga harus memanfaatkan aplikasi tadi kan. Kita harus mengemas gimana caranya membuat suatu konten yang menarik dalam waktu pendek, namun alur kegiatan dari awal sampai akhir itu kebaca. Ada gambaran. Menarik, informatif, juga informasi. Supaya yang lain mau ikut juga. Untuk lomba Yang terakhir, mendongeng kan sudah bagian dari kita Kak Gita iya, ya. betul. Sebagai guru PAUD. Di kelas sering mendongeng kan? Tentu saja Kak Ika, bagian dari implementasi. Kurikulum Merdeka, benar sekali Kak Gita. Jadi untuk lomba mendongeng ini juga panitia juga benar-benar all out karena dari panitia sudah menyiapkan hand puppet, boneka boneka tangan yang bisa digunakan sebagai media atau props guru-guru bercerita. Sebentar Kak Ika, berarti guru-guru yang mengikuti lomba mendongeng, mereka tidak mempersiapkan propsnya dari rumah atau secara sendiri gitu? Iya, jadi pertimbangannya mungkin karena dari beberapa kabupaten di Bali itu letaknya agak jauh ya. Jadi mungkin supaya lebih mudah nyampe ke area tempat lomba, tidak terlalu membawa banyak bawaan. Juga tadi kesetaraan, jadi tidak ada yang mungkin propsnya lebih wow atau semuanya sama. Cuman tetap sih guru-guru di Bali, guru-guru PAUD-nya, semua tim PAUD-nya di Bali lumayan kreatif. Jadi mereka juga pakai kostum Kak Gita. Wow, bawa kostum tapi dari rumah ya? Dari rumah. Dan kostumnya tuh bener-bener yang ada, saya lihat salah satu teman guru PAUD itu pakai kostum lebah bener-bener yang kayak kita lihat lebah tapi ukurannya gede. Sebesar manusia. Sebesar saya, bisa bayangin kan? Oke. Itu lengkap dengan warnanya, dengan make upnya, semuanya benar-benar menjiwai. Saya sampai pada saat lomba mendongeng itu kan harus hening ya, karena ada pengambilan video juga, kita harus mendengarkan intisari ceritanya kan. Namun karena saya di konten kreator ya, gimana caranya saya bisa dapat dokumentasi video tersebut? Harus merangkak pelan-pelan sampai ke depan supaya saya bisa mengambil foto, dapat sedikit wawancara juga dengan kontestan-kontestan lomba mendongeng. Tapi benar-benar Jambore PAUD itu kegiatan yang sangat-sangat seru. Iya. Seru banget. Banget. Jadi penasaran, ingin ikutan cepet-cepet ada Jambore di Jawa Barat. Oke, ngomong-ngomong tentang lomba yang harus dan wajib nih, lomba yang wajib di Jambore itu adalah cerdas cermat ya, cerdas cermat Kak. Nah, soal-soal nih pasti saya pribadi aja yang mau ikutan tuh penasaran nih, sobat guru PAUD Dikmas juga pastinya penasaran. Spill dong Kak, soal-soal yang kemungkinan akan muncul di Jambore PAUD itu seperti apa? Spill nggak ya? Oh, spill dong, please. Spill nggak ya? Nah, dari Jambore PAUD untuk cerdas cermat itu kan mengaktifkan komunitas belajarnya ya. Jadi otomatis kita juga belajar praktek implementasi kurikulum merdeka kan. Jadi soal-soalnya juga seputar itu, implementasi kurikulum merdeka. Lalu ada juga soal-soal yang seputaran transisi dari PAUD ke SD. Ada juga yang tentang PAUD holistik integratif. Jadi seputaran 3 hal tersebut Kak Gita. Kan kita familiar ya sebagai guru PAUD tentang hal-hal tersebut. Namun seperti yang saya katakan tadi, ada juga pakar di sana. Jadi yang pada saat lomba cerdas cermat selesai tuh jawab pertanyaannya, ada pakar yang membahas soal tersebut dan dijelasin jawabannya. Jadi kalau banyak yang guru-guru salah menjawab, boleh dimantapkan, boleh diberikan pengertian benar di sana lagi. Hebat kan? Luar biasa. Luar biasa. Tapi mendengar clue dari Kak Ika itu nampaknya, serius banget nih Kak Ika, pertanyaan-pertanyaannya yang akan nanti muncul gitu soal-soalnya. Memang serius Kak Gita. Serius itu. Tapi itu hebatnya Jambore PAUD ya. Itu hebatnya Jambore PAUD. Karena mengemas segala sesuatu yang sangat serius itu menjadi sesuatu yang
menyenangkan Tetap fun. dan seru. Jadi kita tidak terlalu merasa terbebani. Jadi kalau kita relax mengikuti lomba-lomba seperti itu kan, orang relax kan biasanya tambah pinter ya. Wah, benar, meningkat. Iya, karena kita nggak 100%. tegang. Jadi kan memorinya lebih nyantol Iya. gitu. Dan fun aja semuanya. Semuanya nggak ada yang mengeluh. Saya yakin dari 100% peserta itu feedbacknya semuanya positif. Oke, seru nih. Jadi kalau ditanya ada nggak sih hal yang paling bikin Kak Ika berkesan dan juga menginspirasi, yang bisa menginspirasi sobat guru PAUD Dikmas, juga menginspirasi Kak Ika saat itu, bisa diceritain dong. Yang membuat saya berkesan ya kegiatan Jambore PAUD itu sendiri. Wow. Yang satu kata menggambarkan Jambore PAUD adalah seru. Seru banget pokoknya. Iya, seru. Dan pertama kali diadakan di Bali juga, kebetulan pada saat itu saya juga dapat juara loh Kak Gita. Luar biasa. Juara apa nih Kak Ika nih? Juara konten kreator. Juara Kedua. luar biasa. Selamat ya Kak Ika. Terima kasih Kak Gita. Jadi itu benar-benar berkesan untuk saya, sangat-sangat menginspirasi untuk saya lebih aktif lagi ya di komunitas belajar di sekolah, juga untuk membuat praktek-praktek baik, gimana cara sharing dengan orang tua semua itu, apa yang ilmu yang saya dapatkan dari teman-teman pada saat mengikuti Jambore PAUD, saya ingin praktekkan. Oke. Terus ada nggak nih yang menginspirasi Kak Ika? Ada dong, harus ada dong, harus ada. Inspirasi terbesar saya adalah guru-guru PAUD, peserta dari Jambore PAUD. Mereka itu sangat-sangat all out. Jadi berjuang maksimal, semaksimal mungkin. Jadi dari usaha mereka, tampilan mereka, semuanya itu benar-benar saya sampai wah, Solid Kak. saya yang tadi mungkin semangatnya biasa-biasa aja karena melihat mereka tuh lagi wah, menggelora bener-bener. Mereka itu semangatnya, effortnya itu nggak kaleng-kaleng Kak Gita. Wah, nggak kaleng-kaleng gimana nih Kak? Nggak kaleng-kaleng itu karena ternyata guru PAUD zaman now itu melek teknologi. Mereka juga lebih tertantang ya untuk mempelajari sesuatu yang lebih baru, ya kan, kreatif. Jadi ada banyak faktor yang menuntut mereka untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi itu hebatnya Jambore PAUD, dapat memfasilitasi hal-hal tersebut. Oke. Dan ada yang selain dari Kak Ika sendiri nih, lomba konten kreator, lomba lainnya yang menginspirasi lagi, kira-kira ada nggak nih Kak Ika? Itu tadi all out. Wah. Kostum heboh. Luar biasa. Ini untuk mendongeng ya Kak? Untuk mendongeng, pesan tersampaikan. Luar biasa. Terus dari tampilan juga kita benar-benar pada saat mereka mendongeng dan tampil itu kita terpukau, kita terpaku pada apa yang mereka sampaikan. Kita benar-benar pay attention, kita benar-benar mendengarkan. Itu suatu power guru PAUD ya. Dan pada saat itu kelihatan semua karena memang dikumpulkan dalam satu wadah untuk unjuk gigi di bidang itu. Aduh, gak sabar nih, gak sabar. Harus join Gak Kak Gita sabar, pokoknya. ada Jambore di Jawa Barat. Iya. Tidak hanya di Bali, dan juga ada yang menyusul di Banyuwangi, betul ya Kak ya? Iya. Nah, jadi kita tuh untuk lebih tahu ada atau tidak di wilayah kita kegiatan Jambore ini, kita harus tahunya dari mana, mantenginnya tuh di mana sih Kak? Ini saya rasa untuk guru-guru, sahabat guru PAUD Dikmas bisa follow Instagramnya ya, BGP provinsi masing-masing dan guru PAUD Dikmas tentunya. Jangan sampai ketinggalan info-info up to date atau acara-acara seru seperti ini. Harus follow. Kak Gita udah follow? Sudah dong. Udah dong. Masa belum? High five dulu Kak. Guru PAUD Dikmas itu ya, Guru Guru PAUD PAUD Dikmas Dikmas. IG-nya. Dan BGP wilayah Oke. masing-masing ya, karena penyelenggaranya akan bekerja sama dengan BGP sih. Ada satu lagi kepenasaran saya nih Kak. Ada apa Kak? Ada slogan khusus nggak nih di ketika di Jambore Merdeka Bermain itu? Ada Kak, ada. Ada Slogannya ya? seru. Saya mau ajak Kak Gita nih. Boleh nih. Gimana? Slogannya kayak gini. Kalau saya bilang, sedang apa kita di sini? Kak Gita bilang, bersenang-senang. Tapi tangannya sambil gini. Wih, seperti di ombak ya? Berarti, Iya, seperti ombak. Ya, seperti ombak.
Oke. Coba ya. Kita coba. Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Seru kan? Luar biasa. Oh, jadi Luar selalu biasa. digaungkan itu ya. Iya. Slogannya apa? Bersenang-senang. Luar Bersenang-senang. biasa. Apa yang sedang kita lakukan di sana? Ya itu tadi, bersenang-senang dalam Jambore Merdeka Bermain Pendidik PAUD. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Kak Ika. Luar biasa pembahasan kita di episode kali ini mengenai Jambore Merdeka Bermain Pendidik PAUD. Terima kasih juga Kak Gita ya. Bisa di sini ngomong-ngomong sama Kak Gita, kenalan sama Kak Gita itu juga merupakan, kalau bukan Direktorat Paudikmas memfasilitasi kita ya. Belum tentu kita bertemu ya Kak. Iya, benar banget. Oke, siap-siap ya untuk masing-masing wilayah yang akan mengadakan Jambore selanjutnya. Munculkan kearifan lokal dalam acara Jambore Merdeka Bermain di wilayah sahabat guru Paudikmas. Misalnya seperti di Bali, kekhasannya itu ditampilkan melalui pertunjukan budaya lokal yang diselipkan di akhir acara ataupun dan di awal tahun 2024 ini ada Banyuwangi. Banyuwangi yang telah menambahkan pelestarian budaya. Pelestarian budaya ini menjadi salah satu mata lomba selain lomba cerdas cermat dan mendongeng. Nah, kira-kira lomba apa ya yang menjadi ciri khas Jambore di daerah sahabat guru Paudikmas? Ditunggu. Oke, semoga hal-hal yang sudah disampaikan selalu menginspirasi generasi berikutnya ya Kak, Iya, melalui semoga. pendidikan yang kreatif dan Amin. juga bermakna tentunya. Tidak lupa, we thank a lot to Kak Ika yang telah berbagi pengalaman dan wawasannya. You're welcome Kak Gita. Jadi terima kasih juga atas kesempatannya. Karena di sini saya bisa sharing pengalaman saya yang sangat luar biasa mengikuti acara Jambore Merdeka Bermain Pendidik PAUD Provinsi Bali 2023. Jangan lupa ya kepada sahabat guru PAUD dan Dikmas untuk follow Instagramnya Guru PAUD Dikmas dan juga BGP wilayah masing-masing. For sure, follow supaya nggak ketinggalan infonya untuk yang info-info Jambore yang keren-keren berikutnya. Juga ada tambahan nih, jika sahabat guru Paudikmas masih ada yang penasaran, masih pengen share tentang pengalamannya juga, jangan lupa ketik aja di kolom komentar. Jangan lupa juga love and subscribe ya Kak ya. Iya, tentu saja, keren tuh. Oke, ingat, PAUD merupakan fase fondasi seorang anak. PAUD itu penting. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.